Website KIP kuliah masih belum pulih sampai dengan sekarang. Apa gerangan penyebabnya? Usut punya usut, berita ini muncul belakangan dan kiranya bisa mengkonfirmasi bahwa ternyata ada serangan hacker pada pusat data nasional yang menyasar ke 210 instansi pemerintah. Diduga kuat website KIP kuliah termasuk di dalam 210 instansi yang diserang hacker, mengingat data-data di websitenya KIP kuliah itu sangat besar. Setiap tahun ada sekitar 1 juta pelamar KIP kuliah yang membuat akun yang di situ ada data NIK, data KK, data identitas diri lengkap, bahkan sampai dengan informasi rumah, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, coba kita baca. Pusat Data Nasional sementara diserang ransomware dan pelaku serangan cyber itu pun meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar atau setara dengan 131 miliar. Kominfo mengungkapkan sebanyak 210 data instansi pemerintah dikunci pelaku. Pantesan ya website KIP kuliah nggak buka-buka karena mungkin ya dikunci oleh pelaku hacker ini. Kemudian Dirjen Aptika Kominfo mengungkapkan bahwa instansi pemerintah tersebut mencakup yang di pusat maupun yang di daerah. Dari data yang terdampak ada 210 instansi baik di pusat maupun daerah. Tadi imigrasi sudah melakukan relokasi dan sudah mampu menyalakan layanannya, kemudian LKPP juga sudah on, Kemenko Marves juga ada perizinannya juga sudah on, kemudian Pemkot Kediri juga sudah on, dan yang lainnya dalam proses. Jadi kita sedang melakukan migrasi data. Diketahui serangan cyber ransomware tersebut terjadi pada Pusat Data Nasional sementara yang lokasinya ada di Surabaya, Jawa Timur. Serangan tersebut dilancarkan menggunakan ransomware brand Jipper sejak Kamis. Pantas ya, ada sekitar 4 atau bahkan mau berjalan 5 hari website KIP kuliah down. Dan jadi indikasi kuatnya ya kena serangan. Tapi ya ini cukup disayangkan dan ini sebenarnya sesuatu hal yang besar ya, karena 210 instansi pemerintah diserang oleh hacker. Ini menunjukkan bahwa keamanan digital data-data kita terancam karena mudah dibobol oleh hacker. Bayangkan kalau yang dibobol itu adalah data perbankan gitu, misalnya rekening kita dibobol, kan ini kan bahaya juga kan gitu. Data dicapil, dibobol, kemudian data KPU dimanipulasi, ini kan bahaya juga. Makanya negara harusnya kemudian membuat sistem sedemikian rupa, jangan lengah berkaitan dengan serangan-serangan hacker, karena sekarang sudah era digital, segalanya by data gitu ya. Kalau keamanan digital kita lemah ya ancaman dari luar negeri tentu sangat membahayakan. Nah, kemudian disampaikan bahwa ini prosesnya bagaimana, kecepatannya harus bisa dipercepat apabila ada koordinasi antara tenan dengan penyedia layanan cloud. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa baik Kominfo, BSSN, Cybercrime, Polri, Telkom, dan instansi pemerintah terkait lainnya sedang menelusuri penyebab serangan cyber ransomware tersebut. Memang kalau masalah sekarang adalah investigasi atau digital forensik dan kami masih berproses, jadi sabar dulu. Dan karena ini varian baru, jadi kami berkoordinasi dengan berbagai organisasi baik dalam maupun luar negeri untuk serangan ransomware ini. Jadi saat ini belum bisa dijabarkan lebih detail lah. Pertanyaannya kapan ini website KIP kuliah lancar kembali? Sabar. Sabar itu apakah minggu ini bisa on proses, minggu depan apakah bisa buka kembali, kita tentu belum tahu. Yang pasti untuk teman-teman yang mendaftar KIP kuliah di jalur mandiri PTN, silahkan daftar di websitenya masing-masing, abaikan websitenya KIP kuliah dulu. Yang daftar di PTS juga demikian. Kalau daftarnya di websitenya kampus masing-masing, maka dahulukan pendaftaran di websitenya kampus masing-masing. Pendaftaran di websitenya KIP kuliah nanti bisa disusulkan belakangan setelah websitenya tentu sudah normal kembali. Harapannya tidak diotak-atik ya websitenya KIP kuliah, sehingga teman-teman yang sudah sebagai penerima KIP kuliah sudah jadi mahasiswa
tidak ada masalah berkaitan dengan pencairan di semester selanjutnya, termasuk teman-teman yang sudah bikin akun untuk calon mahasiswa baru, semoga tidak ada otak-atik datanya karena itu juga berkaitan dengan proses seleksi KIP kuliah di step selanjutnya. Nah, untuk teman-teman yang saat ini proses seleksi KIP kuliah belum cetak kartu pendaftaran, formulir pendaftaran, ya tentu disampaikan saja pada tim seleksi bahwa website KIP kuliah sedang gangguan dan ini skalanya nasional dan masih belum bisa ditangani. Seperti itu. Semoga penjelasan ini sedikit memberikan gambaran apa penyebab website KIP kuliah down.